Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, negara yang berlandaskan pada hukum, maka Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peraturan perundang-undangan. Di tahun 2017 saja, misalnya Kementerian Hukum dan HAM sudah merilis data, ada puluhan bahkan mungkin ratusan ribu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan yang paling bawah. Nah, ini adalah kondisi di mana sebuah negara yang memang terikat dengan aturan hukum yang tertulis atau adanya peraturan perundang-undangan. Nah, banyaknya peraturan perundang-undangan ini tentu membutuhkan penanganan yang tepat. Dikenalkan istilah hierarki peraturan perundang-undangan, atau yang biasa kita kenal dalam materi ini disebut dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan ini punya dasar atau landasan teori yang kita kenal dengan teori piramida hukum atau teori 5 hukum. Teori ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yang dalam bahasa asingnya disebut dengan Stephen Bout Theory atau Stephen Theory. Nah, menurut Hans Kelsen, teori ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama adalah bahwa peraturan hukum itu tersusun seperti piramida. Jadi secara hierarkis tersusun dari atas sampai ke bawah. Nah, yang tertinggi itu disusun, yang tertinggi itu yang biasa disebut dengan Grundnorm atau norma dasar. Jadi ada susunannya seperti piramida, membentuk seperti piramida. Yang tertinggi itu adalah Grundnormnya atau norma dasar. Nah, norma dasar atau Grundnorm ini biasanya di setiap negara itu sifatnya tunggal, hanya satu. Nah, dan yang biasa kita kenal dengan hukum dasar atau konstitusi. Nah, dalam beberapa literatur ditemukan bahwa hampir tidak ada, bahkan bisa dikatakan tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Semua negara punya konstitusi, meskipun mungkin ada beberapa negara yang konstitusinya dibuat tidak tertulis atau konstitusi tidak tertulis. Nah, sementara dalam konteks Indonesia, konstitusinya adalah konstitusi yang tertulis, yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari Grundnorm tadi itu kemudian di bawah peraturan yang tertinggi atau di bawah Grundnorm tadi itu tersusun berbagai macam peraturan-peraturan hukum yang lebih rendah derajatnya. Nah, peraturan-peraturan hukum yang lebih rendah derajatnya ini disusun berturut-turut, mulai dari yang disebut dengan norma umum atau general norm dan norma yang khusus atau special norm. Jadi tadi yang paling tinggi adalah Grundnorm, kemudian di bawah Grundnorm itu ada general norm, kemudian di bawahnya lagi ada special norm. Nah, Grundnorm diterjemahkan oleh general norm atau norma dasar tadi itu diterjemahkan dalam peraturan di bawahnya yang disebut dengan norma umum. Kemudian norma umum itu diterjemahkan lebih teknis lagi, biasanya dalam bentuk peraturan-peraturan yang melaksanakan norma di atasnya yang disebut dengan norma khusus atau special norm. Nah, konsekuensi dari teori Stephen Bout Theory ini adalah bahwa kalau peraturan hukum yang lebih rendah itu, karena dia posisinya lebih rendah, dia posisinya sebagai terjemah atau pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi, maka dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Nah, dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena dia merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Dan biasanya konsekuensinya seperti peraturan yang di bawah peraturan yang lebih tinggi tadi itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan peraturan yang di atasnya. Grundnorm jumlahnya tunggal, general norm jumlahnya lebih banyak, ya tidak satu tapi lebih banyak. Kemudian special norm itu jumlahnya atau peraturan di bawahnya itu jumlahnya akan lebih banyak lagi, sehingga kemudian tersusun seperti sebuah piramida. Jadi tersusun sebagai sebuah piramida. Yang tertinggi ini adalah puncaknya adalah Grundnorm sebagai norma dasar atau tadi yang saya sebut sebagai konstitusi. Di bawah konstitusi itu dalam konteks Indonesia ada undang-undang, kemudian di bawahnya lagi ada
peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Itu adalah peraturan-peraturan yang berada di bawah Grundnorm. Nah, jumlahnya tentu, kalau tadi undang-undang dasarnya 1, undang-undangnya atau perpu itu jumlahnya terbatas, sekian, taruhlah misalnya sekian ratus atau sekian ribu, di bawahnya nanti jumlahnya bisa lebih banyak lagi, maka akan membentuk seperti sebuah piramida. Ini menurut teorinya Hans Kelsen. Nah, berangkat dari teori Hans Kelsen tadi mengenai tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dulu sebelum adanya TAP MPR nomor 20 Romawi tahun 1966, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu belum tersusun. Artinya belum ada hierarki yang aturan yang mengatur mengenai hierarki, maaf. Jadi waktu itu belum ada aturan yang mengatur mengenai hierarki. Sehingga kemudian oleh TAP MPR nomor 20, TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 kemudian ditertibkan. Hierarki atau tata peraturan perundang-undangan ini ditertibkan oleh TAP MPRS nomor 20 tahun 1996. Pasca reformasi, setelah pergantian politik, tentu di dalamnya juga ada pergantian politik hukum. Nah, pada tahun itu, ya, tahun 2000 ya, tepatnya, kita punya TAP MPR nomor 3 Romawi tahun 2000. Nah, kemudian hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan ini akhirnya tidak lagi dibentuk berdasarkan TAP MPR, tapi diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 ini berlaku sekitar kurang lebih 6 atau 7 tahun, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, namanya sama, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian pada tahun 2019 yang lalu dilakukan perubahan sebagian, ya, tidak seluruh dari pasal-pasalnya itu diubah, hanya sebagian dari pasal-pasalnya yang diubah melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Nah, coba kita cek bagaimana perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan keempat peraturan yang ada ini. Bagaimana politik hukum penetapan atau penentuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dari sini bisa kita lihat perbedaan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, kita cek satu-satu. Kalau berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, tadi yang Undang-Undang Dasar itu kan Grundnorm atau norma dasar atau hukum dasar atau konstitusi. Nah, kalau berkaitan dengan konstitusi kita, semua peraturan ini tidak membedakan. Semua menempatkan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar. Kedudukannya yang paling tinggi. Ya, kedudukannya tetap tertinggi, tidak berubah. Ya, dari masa TAP MPRS tahun 1966 sampai dengan saat ini berdasarkan Undang-Undang 12 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Nah, yang berubah apa? Yang berubah ini adalah kita temukan misalnya TAP MPR. Ya, TAP MPR ini tidak ada di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Nah, ini kenapa kok tidak ada? Sementara di TAP MPR nomor 3 Romawi tahun 2000, TAP MPR ada. Kemudian di TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, TAP MPR juga ada. Sementara di Undang-Undang 12 tahun 2011 atau di Undang-Undang 15 tahun 2019, TAP MPR juga ada. Kenapa kok di Undang-Undang 10 2004 ini tidak ada? Nah, menurut hemat saya ini berkaitan dengan politik hukum waktu itu. Ya, kita ingat di tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 kita berada pada masa di mana MPR kita sedang bersidang untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar itu salah satu materinya adalah mengubah posisi kedudukan MPR dari yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi bukan lagi lembaga tertinggi negara. Kemudian juga dari situ konsekuensinya adalah berkaitan dengan status hukum TAP MPR. Apakah TAP MPR ini masih berlaku atau tidak? Nah, waktu itu kemudian politik hukumnya mengatakan bahwa TAP MPR ini sudah tidak perlu lagi dimasukkan sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Karena apa? MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Kemudian juga MPR tidak akan lagi mengeluarkan TAP MPR.
Nah, kira-kira begitu politik hukum yang terjadi waktu pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nah, itu akhirnya, tapi kemudian di tahun 2011 dirasa bahwa kalau seandainya TAP MPR itu hilang sama sekali, bagaimana dengan TAP MPR yang sudah dilaksanakan? Nah, akhirnya kalau itu dihilangkan sebagai dari hierarki, maka ini akan menyebabkan permasalahan hukum. Nah, oleh pembentuk undang-undang kemudian disepakati bahwa TAP MPR dikembalikan lagi masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga sampai hari ini TAP MPR itu dinyatakan sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, oke, itu yang pertama, perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, ini ada di bagian nomor 3, TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 ada undang-undang disejajarkan dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sementara di TAP MPR nomor 3 tahun 2000 undang-undang diletakkan di atas Perpu. Nah, jadi kalau yang TAP MPRS 20 1966 itu sejajar adalah antara undang-undang dengan Perpu, itu posisinya sejajar. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 10 2004, Undang-Undang dan Perpu juga posisinya sejajar. Kemudian di Undang-Undang 12 tahun 2011, Undang-Undang dan Perpu itu juga posisinya sejajar. Yang berbeda itu ada di TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Nah, ini kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa beda? Kok bisa Perpu ditempatkan di bawah Undang-Undang menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000? Nah, menurut pengamatan saya, perbedaan ini terjadi karena lagi-lagi ada kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar. Ada kaitannya dengan perubahan politik waktu itu. Pasca reformasi, kita ingin mengubah struktur ketatanegaraan kita. Nah, di antara perubahan itu adalah mengubah sistem kelembagaan negara kita. Jadi waktu itu saat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, Badan Pekerja di perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen Undang-Undang Dasar itu sepakat membangun kesepakatan, diantaranya adalah memperkuat sistem presidensil, tetapi mengurangi, ya kira-kira kita bisa baca hasil amandemen Undang-Undang Dasar tadi itu, mengurangi porsi kewenangan dan kekuasaan lembaga kepresidenan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, itu posisi presiden kuat sekali, bahkan bisa dikatakan sangat kuat, kekuasaannya besar sekali. Setelah amandemen, bandel kekuasaan dari presiden bergeser ke tangan DPR. Jadi kekuasaan DPR menjadi lebih kuat, sementara kekuasaan presiden sedikit diperlemah, bahasa saya. Jadi bandelnya lebih kuat ke kekuasaan presiden kekuasaan DPR daripada kekuasaan presiden. Nah, apa hubungannya antara perubahan bandel kekuasaan dari presiden ke DPR ini? Nah, ini konsekuensinya ada pada Perpu. Kita tahu bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini, dia adalah peraturan pemerintah. Siapa itu pemerintah? Pemerintah adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sejatinya Perpu itu adalah diterbitkan oleh pemerintah atau presiden. Nah, karena DPR tidak menginginkan adanya kekuasaan yang terlalu besar di presiden waktu itu, ya, kemudian Perpu diletakkan di bawah undang-undang. Karena kekuasaan pembentukan undang-undang itu ada pada DPR. Nah, sementara Perpu itu subjektivitas pemerintah atau subjektivitas presiden. Nah, ini yang kemudian menjadikan posisi Perpu menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 diletakkan di bawah undang-undang. Nah, baru kemudian disadari bahwa ternyata sebenarnya Perpu meskipun dia diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah eksekutif, tetapi materi muatannya sejatinya adalah materi muatan undang-undang.
Makanya namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dia sesungguhnya pengganti undang-undang, hanya saja karena kondisi yang memaksa, kondisi yang genting dan mendesak, kemudian presiden terpaksa menurut penilaian subjektivitasnya dia harus menerbitkan Perpu. Nah, tapi sejatinya isi dari Perpu itu adalah substansi materinya adalah sama dengan substansi materi undang-undang. Maka kemudian politik hukum pembentuk undang-undang mengatakan bahwa mestinya Perpu itu diletakkan sejajar dengan undang-undang. Nah, itu yang kemudian dikembalikan lagi ya, antara undang-undangan dengan Perpu menjadi sejajar. Itu kita temukan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang sudah diganti ya dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi yang berlaku sekarang itu adalah Undang-Undang 12 2011 yang sudah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Posisinya sejajar antara undang-undang dengan Perpu. Oke. Kemudian kalau kaitannya dengan PP atau peraturan pemerintah relatif tidak ada perbedaan. Nah, yang berikutnya yang berbeda adalah Kepres. Nah, Kepres ini muncul sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Juga muncul kembali di TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Namanya Kepres. Tapi di Undang-Undang 10 2004 tidak ada lagi Kepres. Ya. Yang ada adalah Perpres atau peraturan presiden. Begitu pula di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Tidak ada lagi keputusan presiden, yang ada adalah peraturan presiden. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena begini. Keputusan presiden itu adalah basicing. Ya, dia bukan regeling. Dia tidak bersifat umum, tapi dia bersifat individual, final, konkret. Sehingga dia tidak tepat kalau diletakkan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Karena keputusan itu misalnya keputusan tentang pengangkatan seseorang menjadi menteri, keputusan presiden tentang pengangkatan seseorang menjadi hakim MK, MA, atau pimpinan KPK itu ditetapkan dengan Kepres. Ya, itu sifatnya individual, final dan konkret. Dia tidak bisa diletakkan dalam posisi sebagai regeling aturan perundang-undangan. Yang tepat justru adalah peraturan presiden karena dia sifatnya umum dan abstrak. Kemudian yang berikutnya yang berbeda adalah di TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 tidak disebutkan perda atau peraturan daerah, tidak disebutkan secara spesifik. Sementara di TAP MPR nomor 3 tahun 2000, kemudian dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan juga di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya, itu perda dimunculkan. Kenapa demikian? Ini menurut hemat saya tidak lepas dari pengaruh sistem politik dan pilihan konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, menurut TAP MPRS nomor 2000 tahun 1966, TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, kita menganut sistem pemerintahan yang terpusat atau sentralistik. Tidak ada istilah otonomi daerah. Ya. Beda halnya ketika reformasi. Ya, salah satu tuntutan reformasi adalah otonomi daerah. Maka kemudian undang-undang tentang otonomi daerah pertama yang terbit pasca reformasi itu adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, di Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 itu menempatkan daerah sebagai daerah otonom, ya, daerah yang pelaksanaan pemerintahannya terdesentralisasi, jadi tidak terpusat lagi seperti pilihan politik sebelumnya. Nah, karena sudah pilihan kita adalah pilihan desentralisasi, sementara dalam pelaksanaan desentralisasi itu butuh peraturan-peraturan hukum. Yang pembentukan peraturan hukum itu dilakukan oleh lembaga perwakilan di daerah bersama dengan eksekutifnya,
dan bentuknya adalah perda, maka mestinya perda dimasukkan sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sejarahnya kenapa kemudian berdasarkan Tap MPR nomor 3 tahun 2000 sampai berikutnya perda itu muncul dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Sementara sebelumnya tidak muncul ya, karena sebelumnya kita menganut sistem yang sentralistik. Nah, pasca reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu menganut sistem desentralisasi. Nah, hanya saja yang berbeda saat kita punya Tap MPR nomor 3 tahun 2000, perdanya tidak disebutkan secara spesifik perda apa saja. Nah, sementara di Undang-Undang 10 2004 dijabarkan perda itu ada 3. Itu ada perda provinsi, kemudian perda kabupaten kota, dan juga di dalamnya ada peraturan desa. Jadi desa ditempatkan sebagai daerah otonom. Kira-kira kalau kita membacanya di sini. Nah, sementara di Undang-Undang 12 tahun 2011, perda itu kemudian dibagi sendiri. Jadi posisinya sudah berbeda antara perda provinsi dengan perda kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 12 2011, posisi perda provinsi di atas perda kabupaten kota. Sementara di Undang-Undang 10 2004, posisi perda provinsi, perda kabupaten kota, dan perda desa itu bagian satu kesatuan dalam perda. Nah, ini juga menurut hemat saya menimbulkan multi tafsir juga, mana kedudukan yang lebih tinggi. Nah, tidak bisa kita kemudian memastikan bahwa pasti perda provinsi lebih tinggi, enggak. Karena berdasarkan Undang-Undang 2299 yang tadi saya sampaikan, pertama kali undang-undang yang bicara tentang otonomi daerah, kita itu titik berat otonominya ada di tingkat kabupaten kota. Ya, sehingga peran provinsi waktu itu nyaris minim, sangat minim sekali. Nah, kemudian diubah Undang-Undang Pemerintah Daerah itu diubah dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 dan sekarang terakhir dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, itu sudah menempatkan posisi yang berbeda antara kabupaten dengan provinsi. Kalau dulu titik beratnya ada di kabupaten berdasarkan Undang-Undang 32 2004 dan Undang-Undang 23 2014 itu kemudian digeser pelan-pelan, titik berat otonominya tidak lagi di kabupaten kota, tapi boleh dikatakan titik berat otonominya ada di provinsi. Nah, bahkan ada yang menyebut sistem pemerintahan daerah hari ini itu sistem pemerintahan daerah yang kembali ke resentralisasi. Nah, tapi kita tidak membicarakan soal itu karena kita hari ini pada bicara tentang hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu yang bisa kita pelajari dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan dari hierarki peraturan perundang-undangan ini kemudian mengandung konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Salah satunya adalah konsekuensi bagaimana menetapkan atau menentukan kedudukan peraturan perundang-undangan yang misalnya diduga atau disinyalir bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Itu nanti kita akan pelajari pada sesi mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akan ketemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.